Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ananda Putri dengan nomor PP 2010512004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan industri. Di mana definisi industri itu sendiri memiliki dua arti. Yang pertama, arti industri adalah himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Misalnya, industri kosmetik yang artinya kumpulan perusahaan kosmetik. Kedua, industri adalah suatu sektor ekonomi yang produktif mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Peranan industri dalam pembangunan. Ada beberapa poin peran industri dalam pembangunan. 1. Produktivitas yang lebih besar dalam industri merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 2. Adanya industri pengolahan memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi industri substitusi impor yang efisien dan meningkatkan ekspor. 3. Industri bisa menyediakan input-input produktif, terutama pupuk dan peralatan pertanian. 4. Industri merupakan sektor pemimpin yang dapat mendorong industri di sektor-sektor lain, misalnya keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan. Maksud dari keterkaitan ke belakang, di mana industri tekstil menyebabkan pertanian kapas dan industri zat-zat pewarna tumbuh, dan pada keterkaitan ke depan yaitu, misalnya industri tekstil menyebabkan tumbuhnya industri-industri pakaian jadi. Selanjutnya, argumentasi atau basis teori yang melandasi kebijaksanaan industrialisasi. 1. Argumentasi keunggulan komparatif. Negara akan mengembangkan subsektor atau industri yang memiliki keunggulan komparatif. Kelebihan dari argumentasi keunggulan komparatif yaitu efisiensi alokasi sumber daya. Dan kelemahannya, ada kemungkinan produk-produk yang dihasilkan kurang diminati konsumen, sehingga meskipun efisien diproduksi, sulit dipisahkan. Pendekatan produksi ini bersifat statis sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan pola atau dinamika konsumsi. 2. Argumentasi keterkaitan industri. Negara akan mengutamakan pengembangan industri luas yang berhubungan dengan sektor-sektor ekonomi lain. Argumentasi keterkaitan industri ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu sangat berpengaruh pada perkembangan industri-industri lain atau sektor-sektor lain, baik keterkaitan ke depan atau keterkaitan ke belakang. Sektor industri sangat berperan menggerakkan sektor-sektor lain, dan kelemahannya yaitu kurang mempertimbangkan efisiensi. 3. Argumentasi penciptaan lapangan kerja, di mana negara memprioritaskan pengembangan industri yang dapat menyerap tenaga kerja atau padat karya, yang memiliki kelebihan atau kelemahannya. Kelebihan itu sangat cocok untuk negara-negara berkembang, yang memiliki penduduk yang besar. Menurut argumentasi ini, manusia ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Kelemahannya bisa saja industri yang dikembangkan tidak memiliki kontak luas dengan sektor lain, sehingga tidak dapat berperan sebagai sektor pemimpin. Dan terakhir, argumentasi loncatan teknologi. Negara yang menganut teori ini percaya bahwa industri yang menggunakan teknologi tinggi akan memberikan nilai tambah yang sangat besar. Argumentasi loncatan teknologi ini memiliki kelebihan di mana industri berteknologi tinggi akan memacu kemajuan teknologi di sektor lain, dan juga memiliki kelemahan di mana tidak mempertimbangkan biaya, ketersediaan modal, dan kesiapan kultural masyarakat dalam menghadapi loncatan teknologi. Selanjutnya mengenai pola strategi industrialisasi yang memiliki 2 poin. 1. Pola industri substitusi impor dan pola strategi promosi ekspor, di mana pola industri substitusi impor atau disebut juga inward looking strategy mengutamakan jenis-jenis industri untuk menggantikan kebutuhan impor. Awalnya mengembangkan industri-industri ringan yang menghasilkan barang-barang konsumsi. Untuk memungkinkan industri ini bisa menjadi besar, maka industri ini sangat dilindungi pemerintah. Akibatnya industri ini bisa tidak berkembang. Pada pola strategi promosi ekspor disebut juga outward looking strategy atau strategi promosi ekspor dengan orientasi keluar, mengutamakan industri-industri yang menghasilkan produk-produk untuk diekspor. Strategi ini bisa menjadi lanjutan bagi substitusi impor, tetapi boleh juga tidak, tergantung kepada besarnya pasar dalam negeri. Indonesia pada mulanya memakai strategi substitusi impor dan kemudian dilanjutkan dengan strategi promosi ekspor. Terakhir, industrialisasi di Indonesia.
1. Sejarah industrialisasi di Indonesia yang dimulai pada zaman kolonial. Industri dikuasai oleh orang asing. Pada masa itu terdapat beberapa industri modern, tetapi kebanyakan industri-industri kecil. Pada masa Perang Dunia Kedua, industri berjalan baik, namun setelah Jepang memerintah Indonesia, ada larangan impor balian mentah. Barang-barang kapital diangkut ke Jepang dan terjadi pemaksaan tenaga kerja, sehingga perusahaan asing hampir tidak ada. Pada tahun 1951, pemerintah meluncurkan kebijakan RUP atau Rencana Urgensi Perekonomian yang mendorong industri kecil dan membatasi industri modern yang dimiliki Eropa dan Cina. Kebijakan ini mengakibatkan investasi asing berkurang sehingga pemerintah yang menitik beratkan pengembangan industri yang dikelola pemerintah. Pada tahun 1957, industri mengalami stagnasi dan perekonomian mengalami masa tidur. Tahun 1960, industri tidak berkembang akibat situasi politik dan kelangkaan modal, tenaga ahli dan tenaga terampil. Perekonomian sulit dan inflasi pun meningkat. Dan pada tahun 1967 dibentuk Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA yang menyusul Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Kedua undang-undang tersebut mampu menggerakkan industri di mana tahun 1978 sumbangan sektor industri terhadap GNP atau Produk Domestik Bruto atau PDB adalah 10% dan industri terus meningkat sejak itu. 2. Macam-macam industri terdiri dari beberapa pendapat. Pertama dari Departemen Perindustrian. 1. Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar dan kelompok industri kimia dasar. 2. Industri kecil meliputi industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri kerajinan umum dan industri logam. 3. Industri hilir meliputi aneka industri yang mengolah sumber daya hutan, pertambangan dan pertanian. 2. Menurut Biro Pusat Statistik, 1. Perusahaan atau industri besar mempekerjakan 100 orang atau lebih. 2. Perusahaan atau industri sedang mempekerjakan 20 sampai dengan 99 orang. 3. Perusahaan atau industri kecil mempekerjakan 5 sampai dengan 11 orang. Terakhir, perusahaan kerajinan rumah tangga yang mempekerjakan kurang dari 5 orang.